Halo brother-brother, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bray Conan yang akan menceritakan rangkuman film di channel Abnormal Movie. Kali ini saya akan merangkum film yang dibintangi almarhum Mamang Paul Walker. Bukan Postuparius tentunya, melainkan Ke Dalam Laut atau Into the Blue. Bersama Jessica Alba yang berperan sebagai kekasihnya di film ini, Paul Walker kembali pada jalan ninjanya, menjadi seorang pencari harta karun agar bisa hidup mandiri dan tidak tergantung bekerja kepada orang lain yang tentunya selalu membuatnya kesal. Kali ini dia memimpin misi pengangkatan harta terpendam milik perompak yang menjarah para bangsawan dan saudagar Perancis. Apakah dia berhasil untuk mendapatkan harta karun tersebut? Langsung saja, perhatikan posisi Anda, perbesar volumenya, dan seruput kopinya. Di awal film kita diperlihatkan dengan pemandangan bawah laut yang indah, di mana hal itu merupakan salah satu kegiatan wisata diving sedang berlangsung. Di sini ada pria gemuk yang entah kenapa bisa terbalik. Ia pun dibantu oleh seorang pemandu untuk mengembalikan ke posisinya. Pemandu diving itu bernama Jared, yang diperankan oleh Mamang Paul Walker. Di mana Jared ini tidak suka disuruh-suruh, apalagi harus bertanggung jawab atas hal yang bukan menjadi kesalahannya. Sekalipun itu adalah bosnya sendiri, ia akan melawannya. Di tempat lain, kita bisa melihat wanita yang berbikini. Ia bernama Sam yang diperankan oleh Jessica Alba, sedang berada di sebuah kolam ikan hiu. Dia bekerja sebagai pawang di sana. Jared dan Sam adalah sepasang kekasih. Mereka yang hidup di pesisir pantai tentunya bergantung pada air untuk kebutuhan sehari-harinya. Diketahui jika Jared telah dipecat dari pekerjaannya karena masalah tadi. Ia kini memutuskan untuk kembali ke jalan ninjanya sebagai pencari barang-barang kuno yang terkubur di dasar laut secara mandiri. Di saat mereka sedang bersilat lidah di kapal kayu butut milik Jared, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kehadiran kapal besar milik mantan bosnya saat mencari harta karun dulu. Ia bernama Betes. Si Betes ini menawari Jared untuk bergabung dengannya lagi sebagai pencari harta karun. Namun Jared menolaknya dengan halus. Jared tidak suka bila ia yang bekerja keras tapi si Betes yang dapat untung banyak. Terlebih ia juga tidak suka dengan konsep kerjanya yang menghiraukan kerusakan biota laut seperti terumbu karang. Keesokan harinya, Jared dan Sam menuju ke Bandara Bahama untuk menjemput kedatangan sahabatnya bernama Bryce yang ingin melakukan liburan di sana bersama kekasihnya, Amanda. Si Bryce ini memiliki pekerjaan sebagai pengacara. Ia menggunakan villa mewah partner kerjanya di New York. Di sana tersedia kapal dan jet ski yang kapan saja bisa digunakan oleh mereka. Seperti anak muda kebanyakan yang baru saja bertemu dengan kerabatnya, mereka pun menghabiskan waktu dengan bersenang-senang tanpa harus memikirkan cicilan motor, rumah, dan popok bayi. Setelah puas bermain-main di atas permukaan air, mereka pun melakukan penyelaman di sebuah taman terumbu karang yang menjadi spot favorit Jared dan Sam. Saat Jared dan Bryce sedang ocon, jam tangan Jared terlepas dan terjatuh ke dasar laut. Saat itu, banyak ikan hiu di sekeliling mereka yang membuat Bryce ketakutan. Saat kembali ke dasar laut untuk mencari jam tangannya, Jared yang berpengalaman tahu betul jika ada yang aneh dengan dasar lautnya.
Jared mencoba memeriksanya dan benar saja, ia menemukan sebuah artefak batu pemberat yang digunakan oleh kapal-kapal zaman dahulu. Ia pun segera mengajak yang lainnya untuk kembali menyelam menyusuri dasar laut dan mengumpulkan barang yang bisa ditemukan di sana. Namun saat Jared menyisir lebih jauh dari titik lokasi penemuan tadi, ia menemukan sebuah bangkai pesawat. Setelah mereka masuk memeriksanya, terlihat jika pesawat tersebut sepertinya belum lama terjatuh. Mereka pun menemukan beberapa paket melayang dan ketika dibuka, ternyata itu adalah sebuah kokain. Saat diperiksa lagi, ada banyak bungkusan kokain dan sepertinya pesawat itu adalah milik gembong narkoba yang terjatuh. Tak ingin bermasalah, Jared yang taat hukum dan selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas kecuali saat lalamotan, akhirnya membuang kokain yang dibawa oleh Brace ke atas kapal. Meski saat itu si Brace ini memohon-mohon untuk dibawa saja agar bisa dijualnya. Wow. Pada malam harinya, mereka berempat membahas mengenai penemuan harta karun dan pesawat yang berisi penuh barang jadah itu. Mereka tidak bisa melaporkan keberadaan pesawat saat itu kepada aparat yang berwenang karena pastinya akan ada banyak petugas yang berada di dekat harta karun yang mereka temukan. Dan itu akan mempersulit mereka. Pasalnya, aturan untuk bisa memiliki harta karun itu, mereka harus mengklaimnya kepada pemerintah. Sedangkan untuk mengklaimnya, mereka harus tahu nama bangkai kapal dan dari mana asal kapal tersebut. Sedangkan untuk melakukan penggalian dan identifikasi bangkai kapal lebih jauh, mereka membutuhkan kapal dan peralatan yang harus memadai, dan tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Brace yang terlihat kaya akhirnya menyanggupi biaya untuk menyewa peralatan dan perlengkapan yang mereka butuhkan. Pada keesokan harinya, Jared dan Brace menemui seorang bos pemilik kapal dan peralatan mencari harta karun. Jared pun meminta Brace untuk membayar sewa senilai $30.000, namun saat mendengar pengakuan Brace yang sebenarnya tidak memiliki uang, membuat Jared kesal padanya. Lain ngomong tidak tadi, itu pada tuga duit gitunya. Ternyata selama ini si Brace berbohong kalau dia memiliki uang. Sebenarnya dia adalah seorang penjudi yang sekarang terlilit hutang. Kini dia menemui Jared tidak lebih dari sekedar untuk melarikan diri saja dari para penagih hutang karena dia telah meminjam uang kepada rentenir. Mereka pun kini melanjutkan identifikasi dasar laut menggunakan peralatan seadanya. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan beberapa barang berharga lainnya. Tabung udara yang mereka gunakan kini mulai habis, dan pada akhirnya mereka pun harus naik ke kapal. Jared yang saat itu terakhir naik ke permukaan terkejut setelah dia tidak melihat Amanda di permukaan karena di bawah sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Dia pun bergegas meminta tabung oksigen lalu segera berenang dengan cepat menuju bangkai pesawat yang dia yakin Amanda berada di sana. Paham kan si Amanda mau ngapain? Ya, mau bawa kokain anjir. Setelah berada di dalam pesawat, ia menemukan Amanda yang sedang kehabisan oksigen juga. Untungnya di bangkai kapal itu masih ada celah-celah udara yang bisa digunakan untuk bernapas. Setelah kembali ke Pila, mereka pun kini mengidentifikasi satu persatu barang-barang temuan mereka. Yang diantaranya berupa belati, pistol, dan tanduk mesiu perak. Dan diketahuilah barang tersebut milik Tillman Taupe. Jadi si Tillman Taupe ini adalah budak pelarian yang menjadi perompak para saudagar Perancis di zaman Kekaisaran Romawi dulu.
Dan si Jared kini menyimpulkan jika di bawah sana kemungkinan ada kapal Zephyr yang memuat banyak harta karun rampasan seperti emas dan perak milik pedagang Prancis yang diperkirakan nilainya sekarang lebih dari ratusan juta dolar. Untuk bisa menguasai harta tersebut, mereka pun harus bisa menemukan sesuatu apa saja yang bertuliskan Zephyr. Esok harinya, mereka pun melanjutkan pencarian untuk menemukan sesuatu yang bertuliskan nama kapal tersebut. Amanda kali ini disuruh untuk tinggal di kapal untuk berjaga-jaga jika ada orang lain yang datang ke sana. Well, I still get my cut, right? Setelah beberapa saat melakukan pencarian di dasar laut, akhirnya mereka menemukan sebuah meriam yang bertuliskan Zephyr. Karena persediaan oksigen di dalam tabung sudah menipis, mereka bergegas mengangkat meriam itu dengan dibantu 2 buah balon udara agar bisa sampai ke permukaan. Amanda yang saat itu sedang berjemur tanpa BH dikagetkan oleh kehadiran kapal polisi patroli. Para polisi yang merasa curiga karena tidak mengenali Amanda itu pun melakukan penggeledahan dalam kapal. Di saat bersamaan, di dasar laut meriam yang diangkat dengan pelampung mulai terangkat. Namun mereka bertiga dikagetkan dengan adanya kapal yang datang ke kapal mereka. Untuk menghindari kecurigaan, Jared dengan terpaksa melepaskan salah satu tali pengikat pelampung udara tersebut agar meriam itu kembali ke dasar laut. Tanpa diduga, hal itu malah membuat Brace ikut tertarik ke dasar laut dan membuat salah satu tangannya tersebut ketindihan. Untungnya, Brace berhasil diselamatkan Jared. Setelah itu, mereka segera naik ke kapal. Para polisi yang mengenali Jared dan Sam segera pergi meninggalkan kapal mereka tanpa curiga. Bye, guys. Pada malam harinya, mereka pergi ke sebuah diskotik untuk bersenang-senang. Di sana teman Jared bernama Danny memberikan informasi tentang kedatangan orang yang tidak dikenal dan menanyakan bersama siapa Jared pergi dan kemana dia menyelam. Hal itu membuat Jared curiga jika ada orang lain yang sedang mencoba memata-matai mereka. Sementara itu, Brace berkelahi dengan seorang pria yang diketahui pemilik bar bernama Primo. Dia cemburu karena Amanda didekati dan hendak dicekoki barang jadah oleh Primo. Pada keesokan harinya, Jared dan Brace berhasil membongkar para mata-mata itu. Mereka berhasil mengusir mata-mata yang berjumlah 2 orang dan juga mengecohnya dengan cara menyelam di tempat lain. Jared menemukan sebuah topi yang dipakai oleh mata-mata yang mana ia mengenali dari mana topi itu berasal. Dia segera mendatangi Betes dan mengembalikan topi anak buahnya serta memperingatinya agar menjauhi mereka. Setelah Jared dan Brace berbincang di tepi pantai tentang uang yang mereka harus dapatkan agar bisa memiliki harta karun yang mereka temukan, Brace mengusulkan kepada Jared untuk mengambil beberapa bungkus kokain sebagai modal untuk membeli kebutuhan peralatan. Namun Jared masih dengan pendiriannya. Tidak. Pada malam harinya, Brace yang tidak berhasil membujuk Jared akhirnya berinisiatif pergi bersama Amanda ke laut untuk mengambil beberapa bungkus kokain di dalam bangkai pesawat. Keesokan harinya mereka pun pergi mendatangi Primo untuk menjual kokain tersebut. Sementara itu, Jared yang sedang membersihkan kapalnya tiba-tiba mendapat telepon dari Brace yang memintanya untuk datang menemuinya di sebuah kapal pesiar di tengah laut. Setelah berada di dalam kapal pesiar itu, Jared menyadari kalau mereka dalam masalah besar, di mana Brace dan Amanda telah menjual kokain yang mereka ambil kepada pemimpin mafia itu.
Pemimpin mafia itu menyuruh mereka untuk mengembalikan kokain yang mereka temukan karena itu adalah miliknya. Namun Jared menolaknya dengan memberikan alasan kalau mereka tidak akan bisa melakukannya, mengingat mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk menyewa kapal dan peralatan yang mereka butuhkan untuk mengangkat kokain itu. Sang mafia itu pun memberikan uang kepada Jared dan memberikan tempo waktu kepada mereka selama 12 jam. Jika mereka tidak berhasil mengembalikan kokain itu, maka si mafia itu tidak segan-segan untuk membunuh pujaan hatinya, Sam. Malam harinya di dermaga, Jared sudah menyewa sebuah kapal untuk mengambil kokain. Sam sangat marah dengan keputusan Jared tersebut. Padahal dia nggak tahu aja si Jared ini melakukannya untuk tidak kehilangan Sam. Jared berusaha membujuk Sam agar dia juga mau ikut melakukannya. Namun Sam dengan tegas menolaknya dan memilih mengakhiri hubungan mereka. Akhirnya, Jared, Brace, dan Amanda tetap berangkat menuju lokasi pesawat. Sebelum mengambil kokain itu di pesawat, mereka menggunakan kesempatan itu untuk membersihkan lokasi harta karun dengan cara menyedot pasir yang ada di sekitarnya, agar bisa menemukan sesuatu yang bertuliskan nama kapal. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah lonceng kapal yang bertuliskan Zephyr. Mereka pun bergegas mengambilnya dan kemudian mengambil bungkusan kokain untuk diangkat. Jared bersiap menariknya di atas kapal, sedangkan Amanda membantunya di bawah dengan Brace yang masuk ke pesawat untuk mengambil bungkusan kokain yang lain. Tanpa disadari oleh Amanda dan Brace, seekor ikan hiu menyerang dan menggigit Amanda. Setelah mengetahui apa yang dialami Amanda, Brace segera membawa Amanda ke permukaan. Jared yang saat itu telah berhasil mengangkat kokain dan lonceng tersebut terkejut ketika melihat apa yang dialami Amanda. Tanpa pikir panjang, Jared langsung memotong tali katrol sehingga kokain dan lonceng pun terjatuh kembali ke dasar laut. Hal ini dilakukan karena mereka harus menyelamatkan Amanda untuk dibawanya ke rumah sakit. Mereka tidak mungkin membawa kokain itu ke dalam kapal karena bisa membahayakan mereka. Sesampainya di rumah sakit, Amanda akhirnya tidak bisa terselamatkan. Saat itulah Sam datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar tersebut. Pada keesokan harinya, mereka terlihat dikejar oleh Primo dan anak buahnya yang menagih janji Jared. Demi keamanan Sam dan Brace, Jared memilih menyerahkan diri pada Primo dan mencoba bernegosiasi dengannya. Dia menawarkan kerjasama mengenai penemuan harta karun yang mereka temukan yang mungkin bernilai 10 kali lipat lebih besar daripada batik kokain itu. Sementara itu, Sam dan Brace kini tengah mendatangi seorang polisi yang merupakan kenalannya bernama Roy. Sam menjelaskan tentang kokain yang mereka temukan dan kini mereka dalam bahaya. Roy segera menghubungi seseorang untuk meminta bantuannya agar bisa menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Jared bersama Primo datang ke kapal pesiar untuk nego dengan kepala mafia. Namun saat mereka masuk, semua orang yang ada di kapal telah mati terkena tembak. Saat Primo mengeceknya ke sebuah ruangan, ia pun ditembak juga oleh seseorang. Jared pun berinisiatif menyusul Primo. Di lantai bawah kapal, ia menemukan banyak mayat yang mati tertembak, termasuk bos mafia yang mati di dalam kamarnya bersama seorang wanita. Saat itulah Jared dikejutkan dengan kehadiran Betes. Di sana Betes mengatakan jika kokain yang ditemukan oleh Jared adalah miliknya. Jared yang menyadari sedang dalam bahaya segera berlari ke atas kapal dan melompat ke dalam laut. Anak buah Betes segera melakukan pencarian, namun mereka tidak berhasil menangkap Jared. Sementara itu, Sam terkejut karena ternyata orang yang diminta bantuan oleh Roy adalah Betes. Jared kemudian mendatangi Villa Brace tinggal, namun ia tidak mendapati Sam. Ia menceritakan semuanya kepada Brace terkait kejadian yang menimpa Primo dan geng narkobanya.
Jared meminjam HP Brace untuk menelepon pacarnya, namun dia terkejut saat mendengar suara Betes yang saat itu mengangkatnya. Saat itu, Sam dijadikan sandera oleh Betes agar Jared menunjukkan di mana titik koordinat pesawatnya yang jatuh. Namun Jared menolak memberitahukannya. Dia menyuruh Betes untuk menemuinya di sebuah tempat jika dia ingin kokain itu selamat. Jared dan Brace kemudian menyusun rencana. Sementara itu, Roy meminta Betes untuk melepaskan Sam. Namun Betes yang tengah marah pun tersulut hingga ia pun menembak si Roy. Di tengah laut, Jared dan Brace mendatangi sebuah kapal nelayan milik temannya, yaitu Danny, untuk meminta bantuannya. Jared meninggalkan Brace di kapal nelayan itu. Ia pun pergi sendiri menggunakan speedboat untuk mendatangi kapal Betes. Jared yang melihat Sam terikat bersama mayat Roy pun memohon kepada Betes untuk melepaskannya. Ia berjanji akan menambahkan kesepakatan itu dengan harta karun yang ditemukan olehnya. Tapi Betes tidak mempercayainya dan tetap meminta Jared untuk ikut serta dengan mereka menyelam ke dalam pesawat mengambil kokain miliknya. Betes terkejut ketika melihat bungkusan kokain yang bertebaran mengapung di permukaan air. Saat itulah Jared tersenyum kecut dengan berkata, "Kini tinggal siapa penemu hartanya." Haha. Betes dan anak buahnya pun menyusul Jared untuk menyelam ke dasar laut. Mereka menggunakan peralatan menyelam lengkap dan senjata dalam air. Ia menyisakan 2 orang anak buahnya yang bertugas di atas kapal untuk menjalankan katrol. Sementara itu di dalam kapal, Sam berhasil melepaskan borgolnya dengan cara yang Dia kemudian memukul pipa mesin kon. Dia kemudian memukul mesin katrol yang saat itu digunakan oleh anak buah Betes untuk menurunkan keranjang ke dasar lautan. Salah seorang anak buah Betes mendapati mesin katrol tidak berfungsi. Ia pun pergi memeriksa ruang mesin. Sam pun berhasil menjebaknya di dalam ruangan. Sedangkan di atas kapal, anak buah Betes yang satunya terkejut setelah didatangi oleh sebuah speedboat yang dikemudikan oleh nelayan teman Jared. Anak buah Betes berusaha mengusirnya, namun ternyata nelayan itu menembakkan senapan panah ke kakinya dan segera menyalakan speedboat hingga anak buah Betes itu dibawa berkeliling di lautan oleh nelayan tersebut. Sementara itu, Betes dan anak buahnya berhasil menemukan pesawat yang hilang. Salah satu anak buahnya disuruh masuk untuk mencari Jared, sedangkan dia menyusuri bagian atas badan pesawat. Dia terkejut ketika menemukan sebuah lonceng kapal yang bertuliskan Zephyr. Ternyata si Jared ini tidak berbohong. Lalu di dalam pesawat, Brace yang sudah berada di sana lebih awal berhasil mengalahkan 1 orang anak buah Betes. Dia juga membantu Jared untuk mendapatkan oksigen. Saat Jared dan Brace berenang keluar pesawat, anak buah Betes yang sudah siap di sana membidik Jared dengan senjata yang dibawanya. Brace yang melihat hal itu pun langsung melindungi Jared sehingga senjata itu mengenainya. Jared yang juga memegang senjata pun langsung menembaknya. Cerot. Jared pun menyuruh Brace untuk naik ke kapal duluan agar bisa menangani lukanya. Saat itu di kapal, Sam yang sedang berkelahi dengan anak buah Betes yang berhasil keluar hingga pada akhirnya Sam berhasil membunuh anak buah Betes dengan mengumpankannya ke hiu. Sementara itu Jared yang berada dalam pesawat hampir saja ditembak Betes. Beruntung dia berhasil melepaskan penutup tabung oksigen dan meluncurkannya dengan cepat mengenai tangki bahan bakar pesawat. Seketika menimbulkan ledakan pada pesawat dan Betes pun almarhum. Di sana Jared selamat karena dia berhasil keluar dari pesawat sesaat sebelum ledakan itu terjadi. 6 minggu setelah tragedi tersebut, Jared pun kembali untuk meneruskan pengangkatan meriam Zephyr menggunakan kapal butut miliknya dan dengan peralatan seadanya.
Saat meriam itu berhasil terangkat ke permukaan, tiba-tiba kawat katrol yang usang itu terputus karena tidak kuat dengan bebannya. Meriam itu pun terjatuh ke dasar laut dan menimpa sebuah peti yang ada di dalam kapal. Secara mengejutkan, terlihat batangan emas yang berjumlah sangat banyak ada di sana. Brace yang melihat kilauan tersebut langsung berenang ke dasar laut dan akhirnya mereka pun bisa mengubah nasibnya. Film pun tamat. Dari film tersebut kita tahu jika harta, tahta, dan wanita bukan hanya milik penguasa. Semua orang pasti ingin memilikinya, tidak terkecuali mereka yang tak berpunya juga. Terkadang cara apapun mereka lakukan demi apa yang disebut dengan harta. Mencuri, merampok, jual diri, bahkan hingga menjual obat-obatan terlarang agar bisa hidup. Namun kembali lagi pada diri sendiri, apakah kalian puas dengan hasil yang didapatkan dari hal tersebut? Jadi ingat lagu Bang Haji Rhoma Irama. Dosa yang menghantui, selalu terbawa mimpi. Hidup jadi gelisah, tiada ketentraman jiwa. Istighfar dan doa selalu ku panjatkan, hanyalah padamu Tuhan. Acik. Nah, begitu brother. Jadi pesan yang bisa didapat dari film ini adalah jauhi hal-hal yang haram karena itu akan membuat kerugian dan masalah di kemudian hari, baik itu dengan negara urusannya ataupun dengan keluarga nantinya. Oke, saya Bray Conan. Terima kasih atas apresiasi brother semuanya yang telah menonton rangkuman film ini. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat dan tetap diberikan rezeki. Jangan terlalu melimpah lah ya. Yang penting cukup aja. Amin. Saya mohon undur diri, selamat berjumpa di rangkuman film selanjutnya.